Jakarta adalah kota yang hampir semua orang Indonesia kenal, tetapi tidak semua orang benar-benar pahami. Kota ini terlihat sibuk, padat, dan keras. Namun di balik semua itu, Jakarta adalah tempat di mana sejarah, kekuasaan, bisnis, budaya, dan harapan bertemu dalam satu ruang yang sama. Inilah kota yang tidak pernah benar-benar diam, karena hampir setiap sudutnya selalu bergerak. Secara administratif, Jakarta terdiri dari 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi, dengan luas sekitar 662 km persegi. Wilayah utaranya memiliki garis pantai sepanjang 32 km dan menjadi muara 13 sungai. Struktur geografis seperti ini membuat Jakarta menjadi kota yang unik, karena ia tumbuh sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat perdagangan, tetapi juga terus berhadapan dengan tantangan air, kepadatan, dan tekanan ruang kota. Jakarta selama puluhan tahun menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia, dan sampai sekarang tetap menjadi simpul utama aktivitas nasional. Di kota inilah keputusan politik, arus investasi, pergerakan tenaga kerja, dan ritme ekonomi bertemu. Dokumen resmi perencanaan Jakarta juga menggambarkan kota ini sebagai metropolitan dengan populasi sekitar 11 juta jiwa, sementara kawasan aglomerasinya jauh lebih besar. Karena itu, ketika Jakarta berubah, dampaknya hampir selalu terasa sampai ke daerah-daerah lain di Indonesia. Banyak orang melihat Jakarta hanya sebagai kota modern, padahal identitasnya dibentuk oleh lapisan sejarah yang panjang. Jejak masa kolonial masih terasa di kawasan kota tua. Simbol perjuangan nasional berdiri di kawasan Monas. Di sisi lain, wajah modern tumbuh cepat melalui gedung perkantoran, pusat niaga, kawasan olahraga, dan transportasi massal. Karena itu, Jakarta terasa seperti kota yang hidup di beberapa zaman sekaligus, masa lalu yang belum hilang, masa kini yang sangat padat, dan masa depan yang terus dipaksakan hadir. Jika ada satu simbol yang paling mudah mewakili Jakarta, jawabannya adalah Monas. Bagi banyak orang, Monas bukan hanya penanda lokasi di pusat kota, tetapi juga simbol memori kolektif bangsa. Dari titik ini, Jakarta terlihat sebagai kota yang menyatukan fungsi seremonial, politik, wisata, dan ruang publik. Monas bekerja sebagai penanda visual yang kuat, siapapun melihat siluetnya, orang langsung tahu bahwa itu Jakarta. Salah satu cara terbaik untuk memahami Jakarta adalah dengan melihat bagaimana warganya bergerak. Kota ini tidak hanya bergantung pada kendaraan pribadi. Jakarta kini memiliki sistem transportasi yang makin terintegrasi, mulai dari Transjakarta, Mikrotrans, MRT Jakarta, LRT Jakarta, hingga KRL dan kereta bandara. Secara resmi, MRT Jakarta sudah beroperasi sejak 2019, dan integrasi antar moda terus didorong agar mobilitas warga menjadi lebih efisien. Karena itu, wajah Jakarta hari ini tidak hanya diwakili oleh jalanan macet, tetapi juga oleh upaya serius membangun ritme kota yang lebih tertata. Jakarta juga menunjukkan dirinya melalui proyek-proyek berskala besar. Salah satu contohnya adalah Jakarta International Stadium di Jakarta Utara, stadion modern berkapasitas hingga 82.000 penonton yang dirancang untuk berbagai acara, mulai dari sepak bola hingga konser. Kehadiran ruang seperti ini menunjukkan bahwa Jakarta tidak hanya tumbuh sebagai pusat kerja, tetapi juga sebagai kota pertunjukan, rekreasi, dan identitas urban yang semakin global. Tetapi Jakarta bukan hanya soal infrastruktur. Jakarta adalah kota manusia. Kota ini hidup karena pedagang kaki lima, pekerja kantoran, pengemudi ojek online, penjaga toko, mahasiswa, seniman, dan jutaan orang lain yang setiap hari membangun denyut kotanya. Di satu sisi, Jakarta menawarkan peluang. Di sisi lain, Jakarta menuntut daya tahan. Ritmenya cepat, biayanya tinggi, kompetisinya keras. Namun justru karena itulah banyak orang datang ke kota ini, karena Jakarta selalu memberi kemungkinan, walaupun tidak pernah menjanjikan kemudahan. Sebesar apapun pesonanya, Jakarta tetap membawa persoalan kota besar. Kepadatan, banjir, tekanan lingkungan, ketimpangan ruang, dan kebutuhan transportasi yang terus meningkat menjadi tantangan yang nyata. Kondisi geografis Jakarta yang berada di dataran rendah, memiliki pantai utara, dan menjadi muara banyak sungai membuat kota ini memang membutuhkan pengelolaan urban yang sangat serius. Karena itu, pembicaraan tentang Jakarta selalu bergerak di antara dua hal, potensi yang luar biasa besar, dan beban kota metropolitan yang juga tidak kecil. Pada akhirnya, Jakarta adalah kota kontradiksi. Ia bisa terasa melelahkan, tetapi juga memikat. Ia penuh tekanan, tetapi tetap menjadi tujuan jutaan orang. Ia menyimpan sejarah yang tua, tetapi terus mengejar masa depan. Mungkin karena itulah Jakarta selalu sulit dijelaskan hanya dengan satu kata. Jakarta bukan sekadar ibu kota, bukan sekadar pusat bisnis, dan bukan sekadar kota macet. Jakarta adalah cermin tentang bagaimana Indonesia bergerak, berubah, dan bermimpi. Dan selama kota ini terus hidup oleh langkah jutaan orang setiap hari, Jakarta akan selalu menjadi cerita yang belum selesai.